Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Ketua Sidang, Sekretaris Sidang, dosen penguji 1 dan 2, serta mahasiswa-mahasiswi sidang munakosyah yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan semua, yang pada akhirnya kita bisa melangsungkan sidang munakosyah. Baiklah, langsung dalam skripsi yang saya garap pada kesempatan ini, yaitu berjudul upaya meningkatkan hasil belajar siswa dengan metode role playing, pokok bahasan akhlak terpuji sesama manusia pada mata pelajaran akidah akhlak PTK di kelas 8 MTS Al-Furqan Keragilan, sebagaimana yang ada di laptop ini. Setiap penelitian tentunya mempunyai latar belakang tersendiri kenapa bisa diadakannya penelitian. Karena pada intinya, pada hakikatnya, penelitian itu bermula dari adanya permasalahan real yang ada di lapangan, tidak dibuat-buat atau tidak dimanipulasikan. Baik, ini adalah latar belakang masalah dalam penelitian PTK yang saya garap ini, yaitu banyaknya siswa yang merasa jenuh, yang bosan, bahkan mengantuk di saat belajar, kurang bersemangat yang amat besar untuk mengikuti proses pembelajaran. Kesemuanya itu hampir didominasi oleh metode yang diterapkan oleh guru pamong pada mata pelajaran akidah akhlak itu masih menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Hal yang masih rendah, yang belum mencapai KKM pun masih menjadi salah satu sebab. Karena KKM pada mata pelajaran akidah akhlak di MTS Al-Furqan Keragilan itu 70%. Lanjut, rumusan masalah. Setiap penelitian tentunya memiliki rumusan masalah tersendiri. Tujuan rumusan masalah agar penelitian yang dilakukan tidak keluar dari rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini dibagi atas dua. Yang pertama, bagaimana penerapan metode role-playing pada pelajaran akidah akhlak di MTS kelas 8 Al-Furqan Keragilan. Dan rumusan masalah yang kedua, yaitu bagaimana metode role-playing dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 8 MTS Al-Furqan Keragilan. Jika kita melihat dari rumusan masalah yang pertama, berarti penjabaran dari rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana penerapan metode role-playing pada pelajaran akidah akhlak. Berarti lebih fokus di langkah-langkah penerapan metodenya itu. Bagaimana langkah-langkah metodenya itu dalam pelajaran akidah akhlak, pokok bahasannya yang 4 poin, yaitu husnudzon, tawaduk, tasamud, dan ta'awun, dibungkus dalam satu kata, yaitu akhlak terpuji sesama manusia. Fokus di rumusan masalah yang kedua, yaitu adakah peningkatan hasil belajar dengan adanya metode role-playing itu. Nanti itu akan bisa dilihat dari perkembangan prasiklus, siklus 1 dan siklus 2 atau masing-masing. Berikutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian harus disesuaikan dengan rumusan masalah. Jika rumusan masalah 2, maka tujuan penelitiannya pun harus 2. Tujuan penelitian yang pertama, kedua dulu, yang pertama dong. Tujuan masalah yang pertama yaitu untuk mengetahui penerapan metode role-playing pada pelajaran akidah akhlak kelas 8 MTS Al-Furqan Keragilan. Jika pertanyaan tadi di rumusan masalah itu bagaimana penerapan metode, tentunya tujuan penelitiannya untuk mengetahui penerapan metode, untuk mengetahui langkah-langkah metode role-playing pada pelajaran akidah akhlak. Dan untuk tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui penggunaan atau penerapan metode role-playing dapat meningkatkan hasil belajar siswa di kelas 8 MTS Al-Furqan Keragilan. Bagaimana metode role-playing itu dapat meningkatkan hasil? Berarti fokusnya di peningkatannya, adakah peningkatannya dengan metode role-playing itu pada pelajaran akidah. Dan yang berikutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini tentunya dari judul sudah jelas, sudah dapat dikatakan ini penelitian berbasis tindakan kelas atau PTK. PTK, metode penelitian yang digunakan yaitu PTK. PTK adalah penelitian tindakan kelas yang mempunyai arti penelitian tindakan yang dilakukan di dalam kelas yang bertujuan untuk
memperbaiki mutu atau kualitas pendidikan melalui proses pembelajaran. Model PTK yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model dari Kemis dan MC Taggart yang terdiri atas 4. Yang pertama perencanaan, yang kedua tindakan atau tindakan, dan yang ketiga observasi atau pengamatan, dan yang terakhir refleksi. Jika perencanaan itu membahas persiapan, bagaimana kita akan mempersiapkan, akan merencanakan sesuatu, itu harus perlu perencanaan. Dan yang berikutnya itu tindakan. Tindakan itu ya bagaimana kita melakukan tindakan proses pembelajaran di dalam kelas. Yang berikutnya observasi, berarti kita mengamati, mengobservasi setiap kejadian yang ada di dalam kelas, baik observasi terhadap gurunya yang dilakukan oleh guru terhadap peneliti, atau siswa yang dilakukan peneliti oleh kepada siswa. Dan yang berikutnya itu refleksi atau evaluasi dari masing-masing siswa. Dan yang berikutnya yaitu subjek penelitian. Subjeknya kok belum nongol ya? Wah, ini dia. Subjek penelitian. Subjek penelitian yang dilakukan di MTS ini yaitu 17 orang siswa di kelas 8 MTS Al-Furqan Keragilan dengan komposisi 11 orang terdiri dari laki-laki dan sisanya 6 orang dari perempuan, sehingga total keseluruhan siswanya mencapai 17 orang. Sebenarnya lebih mudah jika kita meneliti dengan sedikit orang, karena kita akan bisa memonitoring langsung setiap individu siswa itu. Jadi tidak harus dibagi ke sana kemari, kita langsung ke siswa dari masing-masing siswa, karena siswanya lebih sedikit, lebih terjangkau seperti itu. Padahal malah kebohongan. Yang berikutnya penerapan metode role playing. Penerapan metode role playing dijabarkan di sini yaitu pada proses pembelajaran guru membagi siswa sebanyak 4 kelompok. Setiap kelompok berdiskusi sesuai perintah dari guru, kemudian guru memberikan penjelasan dan sebagainya. Jadi penerapan metode role playing yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini yaitu karena pokok bahasannya itu akhlak terpuji sesama manusia yang mencakup 4 poin, yaitu husnudzon, ta'awun, tawaduk, dan tasamuh. Dari 17 orang itu dibagi menjadi 4 kelompok, yang masing-masing kelompok mendapatkan 4 orang dan sisanya 5. Itu di kelompok terakhir 4 itu 5 orang. Nah, dari masing-masing kelompok semuanya disuruh membaca dulu dengan seksama materi yang sudah diajar, materi yang sudah diterima dari masing-masing setiap kelompok. Kemudian setiap kelompok itu berdiskusi sesuai dengan perintah dari guru. Setelah berdiskusi, masing-masing kelompok harus memaparkan diskusinya dalam bentuk drama. Jika misalkan yang kelompok 1 mendapat giliran ta'awun, berarti mereka harus mendramakan bagaimana jalannya ta'awun. Ta'awun itu kan tolong-menolong. Berarti di situ harus diceritakan ada orang yang mendapatkan kesusahan, entah itu dalam bentuk bencana ataupun kesusahan lagi tidak mendapatkan uang ataupun itu, dan ada orang yang membantunya. Nah, bagaimana itu alur ceritanya? Nah, itu salah satu contohnya. Dari kesemuanya itu, ketika teman kelompoknya berdiskusi di depan, teman kelompok yang lain ini yang masih ada di belakang, yang masih ada di bangku, belum maju ke depan, harus mencatat juga drama yang dimainkan oleh kelompok lain. Berikutnya juga kelompok lainnya juga. Ya, sudah paham? Hasil penelitian dalam penelitian ini dikategorikan atas 3, yaitu aktivitas siswa, aktivitas guru, dan hasil belajar siswa itu sendiri. Hasil penelitian. Aktivitas belajar siswa jika pada prasiklus mendapatkan siswa itu 4,76%, mengalami peningkatan di siklus 2 yaitu mencapai 6,52% dan meningkat menjadi 8,18% di siklus 2. Berarti hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan metode role playing dari kegiatan observasi siswa ini. Berarti siswa sudah mulai semangat untuk belajar, mulai ada keinginan untuk serius dalam belajar karena metodenya menyenangkan. Karena untuk anak-anaknya itu metode yang menyenangkan, maka anak-anak tidak bosan. Seperti itu. Hasil penelitian unsur kerja guru, itu kudu unsur gigi, bukan unsur gigi doang. Kalau untuk kinerja guru ini sengaja ada 2 doang di siklus 1 dan siklus 2, karena prasiklus itu belum menggunakan metode sesuai dengan yang di judul atau metode baru, metode role playing, maka
aktivitas guru itu hanya ada di siklus 1 dan siklus 2. Jika pada siklus 1 aktivitas guru mencapai 83, siklus 1 di kisaran 64,30%, dan siklus 2 mencapai nilai yang sangat signifikan yaitu 83,3%. Ini siklus 2, ini siklus 1. Hasil penelitian, hasil belajar siswa. Karena penelitian ini fokusnya yaitu hasil belajar siswanya, maka akan dijabarkan hasil belajar dari masing-masing siklus mulai prasiklus sampai siklus 2. Jika prasiklus siswa hanya mencapai nilai 57,05%, maka bisa dipastikan nilai ini belum mencapai standar KKM, dan bisa dipastikan juga siklus berikutnya harus dilakukan yaitu siklus 1. Masuk di siklus 1, siswa hanya memperoleh nilai 68,82%. Berarti di siklus 1 ini juga belum mencapai KKM yaitu sebesar 70%. Maka bisa dipastikan juga siklus 1 belum berhasil, harus dilanjutkan dengan siklus berikutnya yaitu di siklus 2. Kita melihat di siklus 2, KKM hanya KKM yang sudah ditentukan yaitu 70%, sedangkan siklus 2 mencapai nilai yang sangat bagus yaitu mencapai 77,06%. Dengan adanya peningkatan dari 57, 68 dan 77, maka penelitian ini sudah cukup dan sudah berhasil sampai siklus 2 karena sudah melewati KKM yang sudah ditentukan yaitu 70%. Berikutnya, terima kasih. Oke, terima kasih. Inilah apa adanya saya yang sudah memaparkan isi skripsi saya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi saya, umumnya bagi para hadirin semua. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan atau ada kesalahan dari saya, dan kebenaran itu dari Allah. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menentukan KKM? Cara menentukan KKM itu ada indikator-indikator yang harus kita tempuh. Minimal indikator yang ada di kajian untuk menentukan KKM itu ada di pembahasan berikutnya. Nanti kita akan bahas lagi. Apa? Tidak. Baiklah, terima kasih Saudara Asmuni yang sudah memaparkan tentang skripsinya dengan judul upaya meningkatkan hasil belajar siswa dengan menggunakan metode role playing pada mata pelajaran akidah akhlak pokok bahasan akhlak terpuji sesama manusia di MTS Al-Furqan Keragilan. Oke. Selanjutnya silakan kepada penguji sidang pertama dan penguji sidang kedua, apabila ada pertanyaan yang harus diuji dengan skripsi yang dipaparkan oleh Asmuni, apakah ada pertanyaan, disilakan. Oke, baik Asmuni. Ya. Ini skripsi Anda buat sendiri apa gimana ini? Alhamdulillah, skripsi hasil karya saya, sekalipun ada bantuan dari pihak lain. Bantuannya yaitu berupa pengarahan sistematika penulisan, entah di margin atau spasi atau hal lainnya. Kalau isi skripsi saya full dan murni hasil karya saya pribadi. Berarti langkah-langkah di lapangan dalam penelitian ini Anda laksanakan sendiri, betul? Alhamdulillah. Nah, sekarang saya tanyakan, bagaimana penerapan pada setiap siklusnya dalam meningkatkan hasil belajar dengan metode role playing, langkah-langkah metode playing pada setiap siklus, dari siklus 1 dan siklus 2. Kalau di prasiklus kan tidak menggunakan penerapan metode role playing. Oke, terima kasih Bapak yang terhormat penguji 1 sudah mempertanyakan itu. Baiklah. Siklus 1 dan siklus 2 itu sudah memasuki metode yang saya terapkan yaitu role playing. Role playing bisa juga diartikan ke dalam bahasa Indonesia sosiodrama atau bermain peran. Jadi titik tekannya pada metode ini yaitu siswa mendramakan atau memerankan langsung tentang materi yang diterima dari masing-masing kelompok, karena nanti penjabarannya itu dari kelompok, diskusi kelompok itu. Baik.
tujuan metode playing atau tujuan sosiodrama yaitu untuk melibatkan langsung secara aktif setiap individu siswa yang ada di dalam kelas. Jadi jika setiap siswa terlibat aktif, maka bisa dipastikan, bisa disimpulkan siswa akan mudah memahami pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Baiklah. Karena ada 17 orang dan pokok bahasannya itu akhlak terpuji terhadap sesama manusia yang terbagi dalam 4 poin, yaitu tasamu, ta'awun, tawaduk, dan husnudzon. Maka dari 17 orang itu dibagi ke 4 kelompok sesuai dengan 4 poin itu, menjadi masing-masing kelompok 4 orang dan yang satu kelompok yaitu 5 orang karena ada 17. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama, setiap siswa diharuskan membaca materi secara singkat. Dan yang berikutnya guru membagi kelompok. Setelah membagi kelompok, masing-masing mendapatkan 4 kelompok, masing-masing satu kelompok 4 dan ada yang 5 satu kelompok itu sudah terbagi di dalam kelompok masing-masing duduknya, maka guru mengarahkan untuk berdiskusi. Untuk berdiskusi sesuai dengan judul yang sudah diterima, karena guru memberikan judul secara acak kepada siswa atau pada setiap kelompok itu. Nah, berikutnya setelah diberi waktu untuk berdiskusi sesuai dengan judul yang sudah diterima, maka dari setiap masing-masing kelompok itu memaparkan hasil diskusinya di hadapan teman-teman semua dalam bentuk drama atau permainan peran. Contoh, jika misalkan ada kelompok 1 yang mendapatkan judulnya itu berupa tasamu yang berarti toleransi dalam beragama, memberikan rasa saling menghormati dalam keberagamaan, maka dia harus mendramakan bagaimana aplikasi atau contoh real nyata dalam pelaksanaan toleransi dalam beragama yang ada di dalam masyarakat. Misalkan di situ ada 4 orang, ada Siti, ada Muhammad, ada Ahmad dan Aminah. Nah, yang 4 orang ini memaparkan dalam bentuk drama tentang tasamu atau toleransi dalam beragama. Maka keempat orang ini harus memberikan contoh kepada teman-temannya dalam bentuk drama. Nah, hal ini bertujuan supaya teman-teman yang lain, bahkan kelompoknya itu sendiri, udah langsung memahami, oh ternyata drama, ternyata toleransi itu ini seperti ini. Oh iya, ternyata baiknya seperti ini, ternyata buruk atau jeleknya seperti ini. Nah, dengan kata lain langsung bisa mudah dipahami. Masuk ke siklus 2. Nah, perbedaan penggunaan metode playing di siklus 1 dengan siklus 2, jika siklus 1 yang satu kelompok itu ada 4 orang terdiri dari Ahmad, Muhammad, Siti, dan Aminah. Jika diamati dari 4 orang ini nilai dari kelompok itu belum pas atau belum mencapai sesuai dengan ketentuan yang diharapkan oleh guru, maka pada siklus 2 dari 4 orang ini harus dirubah dalam kelompok lain. Misalkan jika Siti, Ahmad, Muhammad, dan Aminah di satu kelompok di siklus 1, maka di siklus 2-nya Ahmad, Muhammad, Siti, dan Aminah jangan satu kelompok lagi. Cari yang karakternya sama dengan Ahmad, cari karakternya sama yang dengan Siti, cari dengan Aminah, cari karakter siswanya yang sama dengan Muhammad. Dengan demikian, kalau karakter dari masing-masing itu saling berkaitan atau sama lah, sekalipun tidak sama total, ada kesamaan, maka dengan mudah dia akan memaparkan, maka dengan mudah dia akan mendramakan atau memainkan peran sesuai dengan judul yang diterima tadi. Nah, sekian Pak. Terus bagaimana mereka memahami penerapan metode playing tersebut? Mereka akan memahami metode playing itu seperti ini, seperti itu ketika dari masing-masing kelompok itu memaparkan drama, memaparkan hasil diskusinya dalam bentuk drama. Jadi dengan kata lain, pemahaman siswa tentang metode playing yaitu siswa langsung tahu contoh atau bentuk dari materi yang diajarkan itu melalui permainan peran. Kalau misalkan kita menggunakan media, itu bisa menggunakan media audio visual. Namun kalau audio visual, dengan menggunakan metode audio visual, kita tidak terlibat langsung, kita hanya menonton film, kita menghayati, oh bahwa ini loh
bentuk atau contoh sifat-sifat ini. Tetapi kalau kita menggunakan dengan metode role playing, siswa yang mengerjakan, siswa juga yang terlibat, siswa juga nanti yang akan paham.